Meski masih belum final, sinyal putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi bacawa pres Prabowo semakin menguat. Apakah nama Gibran betul-betul bisa menjadi penengah dan bisa diterima seluruh parpol koalisi Indonesia Maju? Dan seberapa besar sumbangsi elektoral yang bisa diberikan Gibran untuk Prabowo jika nantinya duet Prabowo-Gibran betul terjadi? Kami diskusikan langsung dengan Wasekjen Partai Demokrat Didi Mukrianto, Sekjen PAN Edi Suparno, dan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Didi, Pak Edi, dan Mas Adi. Selamat sore. Selamat sore, Mas Assalamualaikum. Mas Edi. Waalaikumsalam. Mas Adi. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kami di program Metro hari ini. Saya mungkin akan ke Pak Didi terlebih dahulu, karena tadi pagi kita lihat Ketum Demokrat Mas Ahaye bertemu dengan Gibran, ada pertemuan kurang lebih selama 1 jam di sana ya. Nah, Pak Didi, betulkah Gibran ini sedang permisi kepada Mas Ahaye karena kuat dugaan Gibran ini akan berpasangan dengan Prabowo Subianto? Ya, komunikasi politik ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh setiap politisi, termasuk dalam hal ini tadi pagi Mas Ketum kami, Mas Ahaye, menemui Mas Gibran yang memang bersilaturahmi ke rumahnya Mas Ketum. Nah, tentu inilah ruang-ruang yang memang harus dibuka oleh semua politisi, khususnya politisi muda ketika kita bicara ingin membangun Indonesia. Tidak mungkin kemudian membangun Indonesia ini bisa dilakukan sendiri oleh seorang tokoh atau sekelompok tokoh. Ini diperlukan kebersamaan, sinergi, kolaborasi yang utuh di sana. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa baik Mas Gibran maupun Mas Ahaye ini adalah salah satu dari sekian banyak tokoh-tokoh muda di Indonesia yang memang punya visi untuk membangun Indonesia ke depan, yang punya kapasiti, capability, dan juga kompetensi. Nah, tentu pertemuan seperti tadi pagi kita harapkan juga terjadi di lintas generasi yang lain atau tokoh-tokoh yang lain. Dan tentu pada hari ini seperti diketahui bahwa Partai Demokrat sudah membuat keputusan penting di dalam menuju Pilpres 2024 ke depan. Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung sepenuhnya Pak Prabowo menjadi calon Presiden 2024 ke depan. Konsekuensi atas itu, Ketua Umum kami, Mas Ahaye, juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader di Indonesia untuk memastikan kemenangan Pak Prabowo di dalam Pak Didi, ke depan. Dukungan sepenuhnya ini apakah artinya juga bisa dimaknai bahwa Demokrat siapapun itu bacawa presnya akan legowo? Secara prinsip bahwa Partai Demokrat juga sudah menyampaikan, ketum kami juga menyampaikan bahwa dukungan kepada Pak Prabowo adalah dukungan penuh, artinya adalah bahwa bagaimana memilih calon wakil presiden, menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo di tahun 2024 di Pilpres ini tentu kami serahkan sepenuhnya. Bukan kemudian tidak ada pemaknaan atau tidak ada nilainya, karena dukungan penuh kami tersebut juga kami menyadari bahwa untuk menjadi pasangan ini juga chemistry-nya harus utuh. Visi, misi, dan tujuannya harus utuh. Karena apa? Chemistry pasangan ini sangat ditentukan bagaimana kenyamanan dan kecocokan Pak Prabowo sendiri memilih wakilnya. Karena wakil ini bukan hanya maju di dalam kontestasi Pilpres saja, tapi juga ketika nanti Pak Prabowo mendapatkan mandat amanah rakyat sebagai presiden, tentu kebersamaan ini, perjuangan ini juga akan ditentukan oleh dua pasangan ini. Dan kami melihat bahwa Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini pasangan yang ideal ke depan, karena representasi dari tokoh senior dan tokoh muda yang juga merepresentasikan adalah keberlanjutan dan juga pembaharuan atau perubahan-perubahan ke depan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Saya ingin minta pendapat juga atau keterangan dari Pak Edi. Kemarin Anda kepada Metro TV, Pak Edi, Anda mengatakan bahwa nama Gibran ini sudah diobrolkan di kalangan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju sebagai bacawa pres. Semua ketum ini sudah sepakat atau setahu Anda ada yang kurang sepenuh hati menyambut nama Gibran ini, Pak Edi?
Saya mungkin bisa merujuk kepada apa yang pernah dilakukan di rumah Pak Prabowo Subianto hari Jumat minggu yang lalu, ketika Pak Prabowo memberikan kesempatan pada seluruh ketua umum untuk menuliskan nama-nama dari calon wakil presiden. Setiap ketua umum diberikan opsi untuk menulis 3 nama. Dan nama Mas Gibran konsisten keluar di seluruh usulan ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi artinya penerimaannya secara konseptual, secara prinsip itu sudah diterima oleh semua partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Tinggal Pak Prabowo kemudian menentukan siapa di antara nama-nama itu, karena memang juga ada nama-nama lain yang kita usulkan juga. Nah, siapa di antara nama-nama tersebut yang kemudian akan diputus oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden beliau ke depannya. Sebagaimana diketahui, kita sudah sepakat bahwa kita akan memutuskan ini di dalam sebuah forum ketua umum, tetapi kita sudah sampaikan bahwa kata akhir, kata putus itu ada di tangan Pak Prabowo. Kita sudah semuanya menyanggupi mekanisme tersebut, dan apapun hasil keputusannya, siapapun yang pada akhirnya kemudian diputus oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden, kita semua akan menjalankan keputusan tersebut secara konsekuen dan sungguh-sungguh. Jadi kita akan all out dengan keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Akan all out dengan putusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Betulkah informasi yang beredar kemudian besok akan dideklarasikan? Siapa bacawa pres dari Pak Prabowo kemudian keesokan harinya langsung mendaftarkan ke KPU? Pak Edi, betulkah informasi itu? Pertama yang bisa saya konfirmasi adalah pasca kemarin ditetapkannya Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres dari Partai Golkar. Hal ini akan dibawa di dalam forum ketua umum yang kalau tidak ada halangan malam ini akan dilaksanakan untuk kemudian diambil keputusannya. Nah, mengenai deklarasinya kapan, saya kira deklarasi akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, mengingat kita kan akan menuju tahapan deklarasi dan lanjut pendaftaran ke KPU RI. Sementara waktunya tinggal hanya sampai dengan hari Rabu saja. Jadi ya antara hari Senin sampai dengan hari Rabu, saya kira itu adalah tenggat waktu untuk kita melaksanakan deklarasi, termasuk juga nanti pendaftaran ke KPU RI. Nanti malam Ketua Umum Parpol di Koalisi Indonesia Maju akan berkumpul kurang lebih pada pukul berapa? Di mana Pak Edi untuk mendiskusikan menggodok nama Gibran yang diusulkan oleh Partai Golkar ini? Saya mungkin sebaiknya teman-teman dari Partai Gerindra yang menyampaikan informasi ini, karena mereka teman-teman Gerindra adalah tuan rumah. Tetapi saya juga yakin bahwa teman-teman media pun sudah memiliki informasi itu, karena teman-teman media sangat canggih dalam memperoleh informasi yang sifatnya memang sangat confidential, tapi bisa cepat sekali dapatnya. Baik, saya bergeser ke Mas Adi. Kalau kita lihat sejak kemarin ini Gibran sibuk sowan ke parpol, ke Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Menurut Anda ini untuk apa, Mas Adi? Ya, jadi bagi saya tidak perlu lagi ada narasi-narasi bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya hakul yakin 100% the one and only yang bisa mendampingi Prabowo Subianto maju Pilpres itu tak lain dan tak bukan adalah Gibran Raka Buming Raka, bukan yang lainnya, Mas. Jadi bagi saya diskusi tentang siapa pendamping Prabowo mestinya sudah selesai, karena tanda-tanda alam, fenomena politik dan fakta politik memang sudah mengarah kepada Gibran. Jadi ketika Gibran misalnya bertemu dengan Ketum PAN, kemudian bertemu dengan ketua umum partai yang lain, hari ini misalnya dengan Partai Demokrat, sebelumnya juga datang ke Gelora gitu ya, apalagi kemarin diumumkan oleh Golkar. Ini jelas menjadi satu sinyalmen yang memperkokoh keyakinan publik selama ini bahwa Gibran sebenarnya hanya menunggu waktu kalau besok akan diumumkan dan hari Selasa daftar ke KPU. Kan itu yang kemudian sampai informasinya ke kita, minimal informasi itu dari teman-teman media dan kalangan aktivis-aktivis pro demokrasi ya. Jadi oleh karena itu Gibran pendamping Prabowo ini ya sudah 100% sebenarnya secara definitif, tinggal nunggu besok itu diumumkan. Jadi tak ada lagi perdebatan apakah besok akan kemungkinan ada Erik misalnya yang akan diumumkan ataukah Yusril yang sudah keluar KCK-nya. Bagi saya itu hanya sebatas mengalihkan isu pembicaraan supaya Gibran itu tidak melulu dikritik sebagai orang yang mendapatkan kemudahan untuk maju di 2024. Jadi di situ Mas, bagi saya sudah tak ada lagi dan tak perlu ahli sebenarnya untuk menebak siapa yang berdampingan dengan Prabowo Subianto besok itu. Semua orang meyakini ini
hanya Gibran Raka Buming Raka, bukan yang lainnya. Apalagi setelah MK memutuskan ya bahwa syarat untuk capres-cawapres pun tidak harus berusia 40 tahun, bisa asalkan sudah ada syarat untuk kepala daerah. Hal itulah kemudian memperkuat bahwa nama Gibran lah yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo. Pak Didi, Pak Edi dan juga Mas Adi, kita jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan masih lanjut perbincangan kita pada sore hari ini sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.